Perkenalkan, nama saya Lord Brian Junior Stepans, NIM 1803068, kelas TPMB 2018, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Ainar, NIM 1803054, kelas TPMB 2018, dan saya kelompok 1 konservasi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Pongtiku, kelas TPMB 2018, NIM 1803040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Adi Sucipto dari TPMB dengan NIM 1803046. Materi yang akan kami bahas yaitu neraca energi. Neraca energi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Persamaan dari neraca energi ini yaitu energi yang masuk sama dengan energi yang keluar ditambah energi akumulasi. Definisi dari kerja atau W adalah suatu bentuk energi yang menunjukkan perpindahan atau transfer antara sistem dan sekitarnya. Definisi dari energi kinetik atau K adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena kecepatannya relatif terhadap sekitarnya. Definisi dari energi potensial atau P adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena gaya badan yang didasarkan pada massanya oleh medan gravitasi relatif terhadap permukaan referensi. Energi internal adalah pengukuran makroskopis dari energi molekuler, atomik, dan subatomik yang semuanya mengikuti kaidah konservasi mikroskopik tertentu. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan atau dibuat, hanya dapat diubah bentuknya. Baik, saya akan melanjutkan tentang penggolongan sistem pada neraca energi yang terbagi atas 3. Yang pertama, sistem tertutup. Proses ini terjadi bila tidak ada aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Yang kedua, sistem terbuka. Bila terdapat aliran atau pertukaran massa antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga, sistem diisolasi. Proses ini bila tidak ada aliran massa atau energi antara sistem dan lingkungan. Selanjutnya yaitu komponen neraca energi. Yang pertama, panas sensibel, yaitu energi yang dipindahkan antara dua benda pada suhu yang berbeda. Adapun rumusnya yaitu Q sama dengan M kali C atau T2 dikurang T1, yaitu suhu akhir dikurang suhu awalnya. Yang kedua, panas laten, yaitu energi yang berhubungan dengan perubahan fase, dan rumusnya yaitu Q sama dengan M kali 1. Yang ketiga, entalpi atau H, kandungan panas yang merupakan sifat intrinsik yang tidak dapat diukur langsung. Rumusnya yaitu H sama dengan Cp T dikurang TRF. Yang keempat, panas spesifik atau Cp, yaitu jumlah panas yang terjadi bersamaan dengan perubahan suhu untuk setiap unit massanya. Adapun rumusnya dapat kita lihat yaitu Cp sama dengan 1,424 XH dikali 1,549 XP dikali 1,675 XF dikali 0,837 XA dikali 4,187 XW. Selanjutnya yaitu sistem dan sifat-sifat dasar neraca energi. Yang pertama, sistem tertutup. Sistem tersebut tidak mengalami pemasukan atau pengeluaran massa
Sebuah sistem tertutup mungkin mengalami pemasukan ataupun pengeluaran energi yang dapat berupa panas, listrik, atau magnet. Yang kedua, sistem terisolir merupakan sistem tertutup. Sistem tersebut tidak mengalami pemasukan ataupun pengeluaran massa dan energi dalam bentuk apapun. Yang ketiga, sistem adiabatik merupakan sistem terbuka maupun tertutup. Sistem tersebut tidak mengalami pemasukan atau pengeluaran energi dalam bentuk panas. Di sini saya akan membawakan materi tentang bahan bakar cair. Terlebih dahulu kita harus memahami apa itu bahan bakar. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Bahan bakar juga pada umumnya terdiri dari karbon, hidrogen, belerang, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Ini saya akan menjelaskan bahan bakar jenis cair. Bahan bakar cair ini adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat jika dibandingkan dengan bahan bakar pada molekulnya yang dapat bergerak bebas. Kemudian bahan bakar ini juga mempunyai sifat-sifat yang meliputi seperti densitas. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang densitas. Itu adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume. Terus yang kedua ada spesifik gravity. Spesifik gravity ini adalah rasio kepadatan suatu zat cair. Kemudian ada viskositas. Viskositas itu adalah suatu tahanan untuk mengalir dari suatu sistem di bawah stres yang digunakan. Kemudian ada titik nyala, adalah suatu bahan yang mudah menguap. Terus ada titik tuang. Titik tuang itu adalah sebuah temperatur di mana minyak mentah tertuang setelah mengalami pembekuan. Kemudian ada panas jenis. Panas jenis itu banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Terus ada panas jenis. Panas jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat. Kemudian ada nilai kalor. Nilai kalor adalah adalah kalor yang merupakan panas yang bisa berpindah dari satu benda. Sulfur. Sulfur adalah suatu zat pada kristalin kuning. Kemudian ada kadar abu, merupakan zat anorganik sisa hasil pembakaran. Terus ada residu karbon, adalah suatu bahan bakar yang digunakan untuk membentuk deposit karbon. Yang terakhir ada kadar air. Kadar air ini adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu benda. Selanjutnya tentang bahan bakar padat. Bahan bakar padat merupakan bahan bakar berbentuk padat dan kebanyakan menjadi sumber energi panas, misalnya kayu dan batu bara. Energi panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk memanaskan air menjadi uap, untuk menggerakkan peralatan dan menyediakan energi. Kita di sini ambil contoh bahan bakar padat tentang batu bara, bahan bakar padat batu bara. Kita akan jelaskan yang pertama klasifikasi batu bara. Klasifikasi batu bara ini terdiri dari 3, ada antrasit, bituminus, dan lignit. Yang pertama itu kita bahas dulu antrasit. Antrasit merupakan batu bara tertua jika dilihat dari sudut pandang geologi, yang merupakan batu bara keras, tersusun dari komponen utama karbon dengan sedikit kandungan bahan yang mudah menguap dan hampir tidak berkadar air. Nah, batu bara antrasit ini adalah jenis batu bara yang paling baik kualitasnya. Yang selanjutnya ada bituminus. Mayoritas bituminus ini mayoritas berwarna hitam, namun kadang masih ada yang berwarna coklat tua. Dinamakan bituminus karena adanya kandungan bitumen atau aspal. Selanjutnya adalah lignite, atau juga dikenal dengan sebutan batu bara coklat. Ini adalah jenis batu bara yang paling rendah kualitasnya. Lignite ini merupakan batu bara termudah dilihat dari pandangan geologi. Batu bara ini merupakan batu bara lunak yang tersusun terutama dari bahan yang mudah menguap dan kandungan air dengan kadar fix karbon yang rendah. Selanjutnya
Sifat fisik dan kimia batu bara. Yang pertama, sifat fisik batu bara. Sifat fisik ini meliputi berat jenis spesifik graviti, kekerasan, warna, goresan, dan pecahan. Yang pertama itu berat jenis terlebih dahulu, atau disebut dengan spesifik gravity. Ini berkisar dari 1,25 gram per cm kubik hingga 1,70 gram per cm kubik. Pertambahannya sesuai dengan peningkatan derajat batubara. Spesifik gravity batubara turun sedikit pada lignit, yaitu 1,5 gram per cm kubik, hingga bituminus, yaitu 1,25 gram per cm kubik. Kemudian akan naik lagi menjadi 1,5 gram per cm kubik untuk antrasit. Berat jenis batubara sangat bergantung pada jumlah dan jenis mineral yang dikandung abu dan juga kekompakan porositasnya. Kandungan karbon juga akan mempengaruhi kualitas batubara dalam penggunaan. Batubara jenis yang rendah menyebabkan sifat pembakaran yang tidak baik. Selanjutnya ada sifat fisik batubara, yaitu kekerasan. Kekerasan batubara berkaitan dengan struktur batubara yang ada. Keras atau lemahnya batubara juga terkandung pada komposisi dan jenis batubaranya. Uji kekerasan batubara dapat dilakukan dengan mesin Hague-Grove Grindability Index atau HGI. Nilai HGI menunjukkan nilai kekerasan batubara. Nilai HGI berbanding terbalik dengan kekerasan batubara. Semakin tinggi nilai HGI, maka batubara tersebut semakin lunak. Sebaliknya, jika nilai HGI batubara tersebut semakin rendah, maka batubara tersebut semakin keras. Yang selanjutnya, sifat fisik batubara berupa warna. Warna batubara bervariasi, mulai dari berwarna coklat padat hingga warna hitam legam pada antrasit. Warna variasi lithotype atau batubara yang kaya akan vitrine umumnya berwarna cerah. Selanjutnya, sifat fisik goresan. Goresan batubara warnanya berkisar antara terang sampai coklat tua. Lignit merupakan goresan hitam keabu-abuan. Batubara berbitumin mempunyai warna goresan hitam, sedangkan batubara channel mempunyai warna goresan dari coklat hingga hitam legam. Selanjutnya, sifat fisik batubara yang berupa pecahan. Pecahan dari batubara memperlihatkan bentuk dari potongan batubara dalam sifat memecahnya. Ini dapat pula memperlihatkan sifat dan mutu dari suatu batubara. Antrasit dan batubara channel mempunyai pecahan konkoidal. Batubara dengan zat terbang tinggi cenderung memecah dalam bentuk persegi, balok atau kubus. Selanjutnya kita beralih ke sifat-sifat kimia batubara. Sifat kimia dari batubara sangat berhubungan langsung dengan senyawa penyusun dari batubara tersebut, baik senyawa organik ataupun senyawa anorganik. Sifat kimia dari batubara dapat digambarkan dari unsur yang terkandung di dalam batubara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada karbon. Karbon yang terdapat dalam batubara bertambah sesuai dengan peningkatan derajat batubaranya. Kenaikan derajatnya dari 60% hingga 100%. Persentase akan lebih kecil daripada lignit dan menjadi besar pada antrasit dan hampir 100% dalam grafit. Unsur karbon dalam batubara sangat penting peranannya sebagai sumber panas. Karbon dalam batubara tidak berada dalam unsurnya tetapi dalam bentuk senyawa. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah karbon besar yang dipisahkan dalam bentuk zat terbang. Selanjutnya ada hidrogen dari sifat kimia batubara. Hidrogen yang terdapat dalam batubara berangsur-angsur habis akibat evolusi metan. Kandungan hidrogen dalam lignit berkisar antara 5%, 6% dan 4,5%. Dalam batubara berbitumin sekitar 3% hingga 3,% dalam antrasit. Selanjutnya oksigen. Oksigen yang terdapat dalam batubara merupakan oksigen yang tidak reaktif. Sebagaimana dengan hidrogen kandungan oksigen akan berkurang selama evolusi atau pembentukan air dan karbon dioksida. Kandungan oksigen dalam lignit sekitar 20% atau lebih, sedangkan dalam batubara berbitumin sekitar 4% hingga 10% dan sekitar
1,5% hingga 2% dalam batu bara antrasit. Selanjutnya nitrogen. Nitrogen yang terdapat dalam batu bara berupa senyawa organik yang berbentuk sepenuhnya dari protein bahan tanaman asalnya dan jumlahnya sekitar 0,55% hingga 3%. Batu bara berbitumin biasanya mengandung lebih banyak nitrogen daripada lignit dan antrasit. Selanjutnya sulfur. Sulfur dalam batu bara biasanya dalam jumlah yang sangat kecil dan kemungkinan besar dari pembentukan dan diperkaya oleh bakteri sulfur. Sulfur dalam batu bara biasanya kurang dari 4%, tetapi dalam beberapa hal sulfurnya bisa mempunyai konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya bahan bakar gas. Bahan bakar gas merupakan bahan bakar yang sangat memuaskan sebab hanya memerlukan sedikit handling dan sistem burner yang sangat sederhana dan hampir bebas perawatan. Nah, bahan bakar gas ada dua jenis, yaitu compressed natural gas atau CNG atau biasa juga disebut dengan gas alam. Yang kedua liquid petroleum gas atau biasa disebut dengan LPG. Pertama kita bahas dulu CNG atau gas alam. Gas alam ini merupakan gas yang memiliki metan dengan jumlah sekitar 95% dari volume total. Komponen lainnya adalah etan, propan, pentan, nitrogen, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya dalam jumlah kecil. Sulfur dalam jumlah yang sangat sedikit juga ada. Karena metan merupakan komponen terbesar dari gas alam, biasanya sifat metan digunakan untuk membandingkan sifat-sifat gas alam terhadap bahan bakar lainnya. Gas alam merupakan bahan bakar dengan nilai kalori tinggi yang tidak memerlukan fasilitas penyimpanan. Gas ini bercampur dengan udara dan tidak menghasilkan asap atau jelaga. Gas ini tidak juga mengandung sulfur, lebih ringan dari udara dan menyebar ke udara dengan mudahnya jika terjadi kebocoran. Selanjutnya LPG. LPG terdiri dari campuran utama propan dan butan dengan sedikit persentase hidrokarbon tidak jenuh dan beberapa fraksi C2 yang lebih ringan dan C5 yang lebih berat. Senyawa yang terdapat dalam LPG adalah propan, propilen, isobutan, dan butilen. LPG merupakan campuran dari hidrokarbon tersebut yang terbentuk gas pada tekanan atmosfer, namun dapat diembunkan menjadi bentuk cair pada suhu normal dengan tekanan yang cukup besar. Walaupun digunakan sebagai gas, namun untuk kenyamanan dan kemudahannya disimpan dan ditransport dalam bentuk cair dengan tekanan tertentu. LPG cair jika menguap membentuk gas dengan volume sekitar 250 kali. Uap LPG lebih berat dari udara. Butan beratnya sekitar 2 kali berat udara dan propan sekitar 1,5 kali berat udara, sehingga uap dapat mengalir di dekat permukaan tanah dan turun hingga ke tingkat yang paling rendah dari lingkungan dan dapat terbakar pada jarak tertentu dari sumber kebocoran. Pada udara tenang, uap akan tersebar secara perlahan. Lolosnya gas cair walaupun dalam jumlah sedikit dapat meningkatkan campuran perbandingan volume uap atau udara sehingga dapat menyebabkan bahaya. Untuk membantu pendeteksi kebocoran tersebut ke atmosfer, LPG biasanya ditambah bahan yang berbau agar mudah dideteksi. Harus tersedia ventilasi yang memadai di dekat permukaan tanah pada tempat penyimpanan LPG. Karena alasan yang tadi, sebaiknya tidak menyimpan silinder LPG di gudang bawah tanah atau lantai bawah tanah yang tidak memiliki ventilasi udara. Selanjutnya, jenis-jenis bahan bakar gas. Jenis-jenis bahan bakar gas ini ada 4. Yang pertama, bahan bakar yang secara alami didapatkan dari alam. Yang kedua, bahan bakar gas yang terbuat dari bahan bakar padat. Yang ketiga, gas yang terbuat dari minyak bumi. Dan yang keempat, gas-gas dari proses fermentasi. Nah, dari bahan bakar yang secara alami didapatkan dari alam itu ada gas alam. Yang kedua, ada metan dari penambangan batu bara. Selanjutnya, bahan bakar gas yang terbuat dari bahan bakar padat, yaitu ada gas yang berbentuk dari batu bara, ada gas yang berbentuk dari limbah dan biomasa, dan dari proses industri lainnya. Yang ketiga, selanjutnya, gas yang terbuat dari minyak bumi, itu ada gas petroleum cair atau LPG yang sudah kita tadi jelaskan.
Selanjutnya yang kedua gas hasil penyulingan, yang ketiga gas dari gasifikasi minyak, dan yang terakhir ini jenis-jenis bahan bakar gas-gas dari proses fermentasi. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang dan lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.